Kalau terkait dengan pertumbuhan otomotif yang kita tahu sama-sama ini ternyata belum juga membaik sejak data terakhir keluar begitu. Bahkan OJK juga mengungkapkan harapan kalau pertumbuhan pembiayaan perusahaan multifinance ini bisa sampai 17%. Apakah menurut Bapak ini masih relevan dan masih mungkin tercapai? Kita ke Pak Suwandi terlebih dahulu. Ya, kalau apa yang disampaikan OJK adalah bicara mengenai horizon 5 tahun, tentunya ini adalah akumulasi ya Mbak Neke, akumulasi pertumbuhan mencapai 17% misalnya dari titik pada saat roadmap dibuat, tentunya ini merupakan bukan pertumbuhan year on year, tetapi akumulasi yang mungkin menambah jumlah piutang pembiayaan kita, dan rasanya sih mestinya kita masih bisa. Itu kan adalah rentang ya Mbak, ya, rentang 13, 16, 13, 17%. Paling rendahnya mungkin 13%, mestinya tidak akan menjadi isu, dan memang perusahaan pembiayaan pastinya juga pasti akan giat untuk terus menumbuhkan volume pembiayaannya, asetnya, dan lain-lainnya. Memang saat ini kalau kita bicara di tahun 2024 ini dimulai dengan awal tahun yang begitu banyak tekanan terhadap otomotif, terutama untuk kendaraan baru, tapi tidak berarti bahwa hanya kendaraan baru yang kita biayain, tetapi kita juga mempunyai kendaraan mobil maupun motor bekas. Nah, ini giat daripada pembiayaan mobil bekas pun juga sebenarnya tidak terlalu menurun jauh, artinya permintaan masih cukup besar dan banyak. Nah, kenapa ini terjadi? Kita juga banyak bisa melihat bahwa keadaan seperti misalnya memasuki kuartal keempat tahun 2023, kita sudah merasakan perlemahannya. Nah, orang selalu mengkaitkan dengan katanya oke, menunggu pemilu. Namun demikian banyak hal yang terjadi di semester pertama ini, misalnya ada pemilu, adanya bulan Ramadan, terus adanya Idul Fitri, jumlah hari kerja yang juga sangat singkat. Ini tentu mempengaruhi kinerja kerjanya sendiri, karena kita kalau biasa di retail bisnis ini bukan hanya pembiayaan, collection pun kita harap-harap jangan terlalu banyak yang hari yang libur yang begitu panjang, itu akan mempengaruhi. Nah, ini juga mempengaruhi non performing financing artinya. Nah, namun demikian masih dalam batas toleransi Mbak Neke. Jadi kami kalau di industri bersama dengan para pelaku usaha meyakini bahwa semoga di semester kedua ini kita melihat jumlah hari liburnya juga sudah mulai berkurang, sehingga kita bisa mempunyai hari kerja yang lebih banyak, dan kita bisa mengejar ketinggalan yang sudah tertinggal di semester pertama ini. Demikian Mbak Anat. Baik, kita beralih ke Pak Aris. Pak Aris, apakah pelemahan penjualan otomotif ini sudah tercermin dari permintaan pembiayaan di CIMB saat ini? Ya, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suwandi. Jadi kalau kita lihat walaupun year on year kita masih tumbuh, per data Mei itu sekitar 23%. Tapi pelemahan sedikit kalau kita perbandingkan dengan angka year on year bulan sebelumnya, yaitu bulan April di angka 24%, terlihat ada pelemahan sedikit. Tapi kita sangat yakini bahwa dengan adanya berbagai macam aktivitas exhibition yang akan dilakukan GIAS dan IMS dalam waktu dekat ini, itu akan meningkatkan stimulus ya masyarakat untuk bertransaksi kembali. Kita masih yakin bahwa tahun 2024 ini pertumbuhan kredit di SINAF khususnya akan lebih positif dibandingkan tahun 2023. Begitu banyak. Baik, lalu selain otomotif mungkin ada sektor-sektor lain yang menjadi harapan CIMB? Nah, kalau kita lihat memang apa yang menjadi penopang pertumbuhan di tahun 2024 ini, salah satunya adalah memang di CIMB Niaga Finance ini setelah beberapa tahun memfokuskan bagaimana untuk meningkatkan dari segmen multiguna ataupun pembiayaan dana tunai. Nah, itu salah satu jadi penopang. Jadi kita harapkan bahwa dengan adanya segmen-segmen baru, produk-produk baru, bisa sedikit memitigasi jikalau ada segmen satu produk yang ada pelemahan, kita bisa memitigasi dengan mengarahkan ke segmen-segmen yang masih sehat. Sekarang ini di CIMB Niaga Finance kita lagi memfokuskan untuk mengkompensasikan penurunan penjualan di mobil baru
gerakan ke pembiayaan mobil bekas dan juga pembiayaan dana tunai. Begitu Mbak Nike. Baik, kita balik lagi ke Pak Suwandi. Pak Suwandi tadi Bapak sampaikan juga mungkin ini akan berpengaruh pada tingkat MPF begitu ke depannya. Tapi sejauh apa volatilitas ini sudah mempengaruhi anggota APPI? Apakah memang benar ada kekhawatiran anggota APPI hingga akhir tahun 2024 ini? Khawatir rasanya sih nggak terlalu ya Mbak Neke, karena kalau kita bicara mengenai kenaikan non-performing financing yang masih dalam batas toleransi, itu kan gross NPF yang di sekitaran 2,7-2,8%, 0,8% adalah net non-performing financing yang sebenarnya perusahaan pembiayaan sudah sangat hati-hati mencadangkan provisioning terhadap potensi kredit macet dan lain-lainnya. Jadi kalau dari sisi neraca, laporan neraca dan rugi labanya itu semua sudah sangat prudent menurut saya. Kekhawatiran terkait misalnya apakah ini akan meningkat kembali dan segalanya, tentu kita berbicara mengenai pembaginya sendiri yang memang turun, karena di semester pertama tadi disampaikan oleh Pak Riz juga bahwa pelaku usaha pastinya akan mencoba mengejar ketinggalan di semester pertama agar pembaginya ini tidak terlalu banyak tergerus, sehingga kedepannya sendiri juga kita bisa menata non-performing financing ini tetap misalnya dalam batasan misalnya kembali ke posisi sekitar kisaran 2,5%, dan saya rasa 2,5, 2,4, 2,7 itu masih dalam tahap-tahap toleransi. Demikian Mbak Nika. Baik, apakah saat ini perusahaan pembiayaan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari perbankan? Sumber pendanaan saya rasa kita cukup liquid ya, artinya perbankan masih terus menyalurkan kreditnya kepada perusahaan pembiayaan, dan mereka melihat perusahaan pembiayaan adalah sebagai channel mereka untuk menumbuh kembangkan kredit retail financing di perbankan itu sendiri. Dan perlu diketahui dari 147 anggota kami yang bergerak di perusahaan pembiayaan, 31 perusahaan pembiayaan dimiliki oleh perbankan. Nah ini pastinya sudah tidak ada masalah soal pendanaan karena penyalurannya langsung dari perbankan kepada anak perusahaan. 27 perusahaan dimiliki oleh dealership, ini pun juga tidak begitu masalah. Kurang lebih ada sekitar 42 perusahaan joint venture Jepang dan Korea, dan terus ada joint venture lain-lainnya secara total 61. Semuanya dimiliki oleh grup-grup yang cukup baik, dan kurang lebih sekitar 30-an yang dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri atau lokal. Dan mereka ini perusahaan-perusahaan yang sudah sebenarnya rentan dan baik di dalam menjaga tata kelola yang bagus, manajemen resiko, dan telah melewati berbagai kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang cukup berat, terutama pada masa COVID. Kita melakukan restru ya, yang pada waktu itu jumlah akun yang di restru itu kurang lebih hampir lebih dari 50% outstanding kami kita restru, dan nyata semua yang di restru ini berakhir dengan baik. Dan artinya baiknya kenapa? Bisa dilihat dari data yang ada di OJK bahwa profit atau laba rugi meningkat, terus yang di restru juga sudah semakin kecil dan segalanya. Artinya kalau kita melihat proses restrukturisasi yang dijalankan oleh perusahaan pembiayaan semasa COVID sampai dengan 2024 ini berlangsung dengan baik, dan boleh dikatakan membuat industri bahkan kembali lagi bisa tumbuh di 2022, 2023, 2024 kita rasakan ada sedikit perlambatan. Saya rasa ini bagian daripada siklus ya, yang memang suka atau tidak suka, karena di 2024 ini kita tahu perlambatan buying power terjadi karena adanya shifting di mana masyarakat juga merubah prioritas untuk kebutuhan primer mereka. Namun demikian kita melihat pemerintah juga pasti berupaya untuk menurunkan harga beras, harga-harga bahan pokok lainnya, sehingga mungkin nanti bisa kembali lagi normal. Demikian Mbak. Baik, kita beralih ke Pak Aris. Pak Aris, terkait dengan pendanaan, strategi apa yang mungkin akan dilakukan CIMB Auto Finance hingga akhir tahun 2024 ini? Ya, syukur alhamdulillah sebetulnya walaupun CIMB Niaga Finance dimiliki oleh parent company kita bank, tapi memang sekali lagi kepercayaan dari
dari seluruh bank-bank yang ada di Indonesia untuk melakukan pendanaan ke perusahaan pembiayaan itu meningkat. Salah satunya adalah di Sinaf sendiri. Jadi kalau kita lihat pendanaan Sinaf yang didapatkan dari bilateral ataupun pinjaman dari bank-bank lain itu lebih tinggi daripada joint financing kita sendiri. Jadi ada sekitar 66,19% pendanaan kita itu didapatkan dari bank-bank lokal yang ada di Indonesia. Pendanaan dari joint financing sendiri hanya 27,98% di Sinaf. Dan yang menarik adalah kita baru kemarin beberapa bulan yang lalu mengeluarkan sukuk. Nah ini sudah terlihat bahwa kepercayaan publik juga investor terhadap bisnis perusahaan pembiayaan itu sangat tinggi. Sukuk kita kemarin itu oversubscribe. Dalam kondisi yang tidak mudah kita mengeluarkan sukuk yaitu wakalah bil al-istighfar itu sampai di subscribe 2,2 kali. Cukup lumayan menggembirakan. Dan sukuk yang kita keluarkan di tahun ini adalah yang berkelanjutan. Sehingga rencana kemarin kita mengeluarkan 1 triliun rupiah dan oversubscribe sampai dengan 2,2 kali dengan pricing yang cukup lumayan menarik. Bahkan hanya selisih sedikit dari BI rate. Kita mengeluarkan 1 tahun sekitar kuponnya sekitar 6,8%. 3 tahun sekitar 7,1% dan subscribe cukup lumayan banyak oversubscribe dan kita rencana akan mengeluarkan kembali di akhir tahun 2024 untuk tetap memperkuat pendanaan kita. Di samping itu juga kita memakai kapital dari perusahaan kita sendiri. Begitu Pak Adat.